Halo, selamat malam pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Edra Prabaskara yang akan memandu live event kita pada malam hari ini. Tema live event pada malam hari ini adalah menembus batas kemajuan infrastruktur. Namun sebelum kita memulai live event kali ini, kami perkenalkan terlebih dahulu para narasumber yang sudah hadir bersama kami. Secara virtual ada Asisten Deputi Infrastruktur Dasar Perkotaan dan Sumber Daya Air, Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Bapak Lukianto, dan telah hadir secara langsung bersama kami di sini ada pengamat tata yoga Bapak Nirwono Yoga. Selamat malam Pak Nirwono dan Pak Luki. Selamat malam Pak Luki. Ya, terima kasih sudah bersedia bergabung bersama dengan Garuda TV. Ya, selamat malam. Iya, dan pemirsa, sebelum kita memasuki dialog bersama dengan para narasumber terkait dengan capaian infrastruktur dalam satu dekade pemerintahan Presiden Jokowi, kita akan menyaksikan terlebih dahulu bagaimana opini yang akan disampaikan oleh masyarakat Indonesia terkait dengan capaian satu dekade pemerintahan Joko Widodo. Ya, menurut saya Pak Jokowi itu sosok kepala negara yang sangat dekat dengan rakyat. Kalau saya melihat di televisi ya atau berita-berita yang ada gitu, Pak Jokowi itu selalu menyapa masyarakat hingga dari berbagai tingkat. Jadi tidak hanya kunjungan ke kantor-kantor apa peninjauan yang lain, tetapi juga menyapa selalu rakyat-rakyat yang ada. Gitu. Dan banyak sekali perubahan-perubahan selama 10 tahun Pak Jokowi memerintah negara ini ya. Contohnya adalah pembangunan infrastruktur seperti jalan raya, jalan tol maksud saya yang memang udah sambung menyambung dan benar juga itu akan mempersingkat konektivitas kita. Pembangunan jalan tol ya sekarang tuh kemana-mana udah lebih gampang, apalagi di Pulau Jawa ya udah gampang, udah dulu kan harus ini, sekarang tol apalagi Sumatera, ntar kalau mau ke Sumatera lebih gampang lagi, tol sih lebih ke tol bagus. Pemerataan infrastruktur artinya memang di bawah pemerintahan Jokowi banyak pembangunan dilakukan, tapi saya kira pembangunan itu tidak hanya menyentuh objek-objek vital terutama perkotaan termasuk IKN yang sangat megah itu, tapi saya pikir masih banyak masyarakat di pelosok-pelosok baik di luar Jawa maupun di Pulau Jawa sendiri yang infrastrukturnya masih minim. Mungkin catatannya itu. Menurut saya sih dari segi positifnya sih positif ya, karena pembangunan di Indonesia itu meningkat ya, maksudnya pembangunan dari segi jalan tol, dari segi bandara segala macam transportasi itu maju banget di eranya Bapak Jokowi. Harusnya kayak gitu. Harapan saya sebagai mahasiswa ya, presiden yang baru itu bisa amanah, ya kan, bisa menjalankan program-program yang positif dan pastinya bisa membuat program-program yang mensejahterakan masyarakat sih. Ya pemirsa, tadi kita sudah mendengarkan cuplikan dari warga masyarakat yang puas akan kinerja Presiden Joko Widodo selama satu dekade ini. Dan kita untuk menanggapinya, Pak Lukianto, saya ke Pak Luki terlebih dahulu. Tadi yang di-highlight atau yang paling banyak disampaikan oleh masyarakat ini terkait dengan pembangunan infrastruktur yang merata, terutama pembangunan jalan tol di Jawa dan juga Sumatera. Seperti apa Pak Luki melihatnya? Ya, baik, terima kasih Mbak Endra. Saya kira terkait dengan apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah sebelumnya ini, tentu pemerintah telah memprioritaskan pembangunan infrastruktur melalui pendekatan yang terencana, terintegrasi dan berkelanjutan. Nah, kalau boleh kita tahu bahwa di dalam menetapkan infrastruktur sebagai fokus utama, ini diterapkan dalam rencana pembangunan jangka menengah nasional, melalui merger project dan penetapan berbagai proyek strategis nasional. Nah, fokus utama sebagaimana tadi disampaikan adalah pembangunan jalan, jembatan, bendungan, dan transportasi publik. Nah, ini jika kami dapat kategorisasikan, pertama adalah infrastruktur penunjang konektivitas, yang kedua infrastruktur ketahanan energi, dan infrastruktur kedaulatan pangan dan mitigasi bencana. Yang terakhir yang baru-baru ini diresmikan yaitu infrastruktur hilirisasi industri dan penunjang investasi. Saya kira itu Mbak Endra. Iya. Pak Luki, ini saya ke Pak Nirwono. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Luki ada beberapa capaian infrastruktur, tidak hanya pembangunan jalan tol, tapi tadi masyarakat menyampaikan bahwa yang paling mereka rasakan itu adalah pembangunan jalan tol itu sendiri. Kalau menurut Pak Nirwono sebagai pengamat tata kota ini seperti apa? Apakah memang jalan tol ini yang paling dirasakan manfaatnya dari pembangunan infrastruktur? Kalau dari era 10 tahun terakhir ya, memang yang paling fenomenal ada di jalan tol ya.
saya bagi beberapa menjadi Trans Jawa khususnya dan Trans Sumatera yang sangat pada saat musim mudik Lebaran ya, terus libur Natal dan libur sekolah itu menjadi tulang punggung konektivitas ya, itu benar-benar dirasakan sekali keberadaan dari Trans Jawa dan Trans Sumatera. Kemudian jangan lupa juga sudah ada Trans Kalimantan, Trans Sulawesi dan Trans Papua ya, kalau kita bicara tadi dalam konteks pembangunan jalannya. Selain itu juga sudah ada jalan perbatasan yang membatasi antara Kalimantan dengan Malaysia, kemudian jalan perbatasan yang ada di Nusa Tenggara Timur dengan Timur Timur, dan juga jalan perbatasan dengan Papua dengan Papua New Guinea. Nah ini berarti kan pembangunan infrastruktur jalan khususnya itu melakukan konektivitas dari pusat sampai ke pedalaman ya, bahkan sampai yang terdepan, terluar dan terkecil ya yang ada di wilayah Indonesia. Nah ini juga menjadi catatan penting sekarang adalah misal tadi kalau kita bicara masyarakat bicara soal konektivitas dengan jalan tol, itu ada 3 PR Mbak Indra. Yang pertama tentu kita harapkan dengan adanya infrastruktur dari pusat tadi, bagaimana pemerintah daerah menangkap bolanya. Jadi mengoptimalkan infrastruktur tol yang sudah ada tadi untuk pertumbuhan ekonomi daerah, misal sebagai tujuan wisata, ya, logistik pertanian atau barang, ya, bahkan juga transportasi antar kota maupun antar daerah di sekitarnya. Itu yang menjadi PR pertama. Kemudian yang kedua, yang tidak kalah penting juga, yaitu konektivitas antara jalan tol dengan apa? Bandara, pelabuhan, ya, terus kemudian stasiun kereta api terdekat misalnya, supaya konektivitas tadi tidak terputus, gitu kan? Dan ketiga yang tidak kalah penting, tentu ini adalah masyarakat dapat menikmati langsung dari seluruh pembangunan infrastruktur yang sudah ada. Kita itu, Mbak Indra. Konektivitas ini menjadi penting dan tentunya juga penting tadi disampaikan oleh Pak Nirwono, bagaimana pemerintah daerah ini harus bisa memanfaatkan secara optimal. Ya. Dari Pak Luki sendiri, bagaimana sosialisasi dan juga komunikasi yang dilakukan dengan pemerintah daerah agar dari pemerintah pusat infrastruktur yang sudah dibangun ini bisa dimanfaatkan secara optimal? Ya, saya kira banyak sekali yang bisa dilakukan untuk menyampaikan program-program besar dari pemerintah ini, sehingga apa yang menjadi tujuan pokok dari pembangunan infrastruktur ini bisa dilakukan. Nah tentu saja ini melalui kebijakan ini saya kira banyak sekali yang sudah dilakukan terkait barangkali pihak-pihak yang terlibat, mungkin dalam hal ini nanti swasta, demikian juga masyarakat, BUMN dan sebagainya. Nah ini pendekatan-pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah. Nah satu hal yang saat ini bisa dilakukan adalah bagaimana memanfaatkan teknologi, Mbak Indra. Itu sangat penting sekali, Pak. Memanfaatkan teknologi ini yang seperti apa, Pak? Apakah dari infrastruktur teknologi sendiri atau seperti apa? Ya, ketika kita berbicara sosialisasi, tentu media ini dapat kita manfaatkan untuk mencapaikan tujuan dari pembangunan infrastruktur itu sendiri. Oke Pak, saya ke Pak Nirwono. Ya. Dari pembangunan infrastruktur teknologi tadi yang seperti disampaikan oleh Pak Luki, ini bagaimana Anda melihatnya? Apakah memang sudah terasa manfaatnya sampai dengan ke daerah-daerah? Ya, yang paling menjadi kendala justru kalau teknologi itu ke daerah ya terutama. Karena kita bicara soal kualitas SDM yang tidak sama antara pusat sama daerah. Sehingga perlu ada peningkatan kualitas ya, kalau dalam dampingan kami perlunya ada peningkatan kualitas baik itu SDM yang ada di pemerintahan daerah dan juga terutama SDM yang ada di masyarakat ya. Gunanya apa? Gunanya dapat mengoptimalkan sebenarnya ya seluruh pembangunan infrastruktur yang sudah ada di masing-masing daerah. Misal nih kalau kita lihat ya, Presiden Pak Jokowi selalu kalau ke daerah itu berkunjungnya ke pasar ya. Di dalam 10 tahun terakhir ini saya melihat hampir sebagian besar pasar-pasar tradisional sudah direvitalisasi ya. Bahkan sekolah juga sudah direvitalisasi, rumah sakit juga sudah. Nah, dalam konteks pasar misalnya, saya masih ingat mengapa Pak Jokowi kalau ke daerah selalu ngecek pasar nih, Mbak. Ternyata salah satunya adalah mengecek harga pasar yang bagaimana masyarakat mendapatkan harga tadi dengan murah ya. Tidak terjadi inflasi di masyarakat. Nah, itu kuncinya di mana? Ada di konektivitas ya. Dengan infrastruktur jalan yang mulus, yang bagus, tentu logistik barang kan lebih mudah. Barang menjadi lebih murah. Nah, ini menjadi catatan supaya masyarakat juga bisa mengoptimalkan teknologi tadi juga dalam pengembangan infrastruktur di daerah-daerah. Tadi juga yang menjadi perhatian dari masyarakat yang menyampaikan bahwa
konektivitas itu sangat terasa di Pulau Jawa dan juga Sumatera. Ya. Saya mau tanya Pak Luki, ini seperti apa kalau di pulau-pulau lain, Pak? Ada nggak daerah yang sebenarnya harusnya menjadi fokus dari pemerintah untuk mengembangkan infrastruktur? Tidak hanya di Pulau Jawa dan juga Sumatera, Pak Luki. Ya, saya kira tadi yang sampaikan tadi sepakat, Pak. Banyak sekali PR-PR yang harus dilakukan oleh pemerintah dalam ini, tidak hanya Jawa ataupun Sumatera. Sebagai contoh, kalau kita lihat, tentu pemerintah juga harus memikirkan bagaimana beberapa daerah terpencil dan terisolasi, terutama di Papua ataupun di pedalaman Kalimantan, ini masih belum sepenuhnya tersentuh pembangunan infrastruktur yang memadai. Namun saya kira dengan melihat progres ataupun capaian di 5 tahun terakhir, hampir sudah tidak ada daerah yang belum tersentuh pembangunan. Oleh karenanya ini bahkan antar daerah yang tadi disampaikan Pak Nuriwono tadi itu, bahwa konektivitas ini sudah terhubung. Ya, kalau kita lihat sebagai statistik, barangkali kita tahu pembangunan di 18 jalan trans di daerah 3TP, termasuk Pulau Kei Besar dan Enggano, yang terkini diselesaikan. Lalu ada target 61 bendungan, baik itu rehab ataupun baru. Nah, pemerintah juga telah meresmikan adanya kurang lebih 45 bendungan baru dalam 10 tahun terakhir ini. Nah, tentu ini juga bisa dikatakan kita harus menyampaikan bahwa inilah yang sudah dilakukan oleh pemerintah di dalam pembangunan 10 tahun terakhir ini. Nah, kecepatan di dalam pembangunan dengan integrasi simpul-simpul pertumbuhan ekonomi ini pun dalam rangka untuk menggenjot ketahanan pangan yang telah dimulai dibuka perluasan lahan serta produksi pangan yang akan dilanjutkan di dalam pemerintahan berikutnya. Saya kira itu, Mbak Ira. Oke, baik Pak, ini ada banyak sekali dan ini menjadi diskusi yang sangat menarik. Tadi kita baru bahas dari satu sisi konektivitas, tapi ada juga infrastruktur lain yang masih akan kita bahas lebih lanjut. Tapi jeda dulu pemirsa, kita akan membahasnya lebih lanjut dalam diskusi. Usai jeda berikut ini tetaplah bersama kami di live event Legacy 1 Dekade Presiden Joko Widodo. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Saya dulu itu digaji oleh Pak Fauzi Bowo. Oh gitu. Untuk ngurus Jakarta saya dibayar oleh Pak Fauzi Bowo. Makanya tadi soal ke Fauzi Bowo ya. Sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta. Waktu itu. Di zaman Pak Sutioso dan di zaman Pak Fauzi Bowo. Berarti banyak legasi kamu di sini ya? Banyak, mengurangi pergerakan, membangun apartemen di tengah kota, ya, di atas stasiun, di atas pasar-pasar, sehingga orang pegawai-pegawai kerja tinggalnya nggak terlalu jauh. Orang Penting, Jumat, pukul 9 malam di Garuda TV. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Kita akan melanjutkan diskusi kita bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir bersama dengan Garuda TV. Tapi sebelumnya pemirsa, kita akan menyaksikan terlebih dahulu video singkat terkait dengan capaian infrastruktur dari Presiden Joko Widodo. Berikut kita simak bersama.
Selama masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo, Indonesia mengalami kemajuan pesat di sektor infrastruktur. Salah satu pencapaian utamanya adalah pembangunan jaringan jalan tol yang membentang ribuan kilometer di berbagai wilayah, seperti Trans Jawa dan Trans Sumatera. Sistem transportasi umum juga diperkuat dengan hadirnya MRT di Jakarta, yang menjadi kereta bawah tanah pertama di Indonesia, serta LRT yang menghubungkan pusat Jakarta dengan wilayah sekitarnya. Proyek Kereta Cepat Indonesia (KCIC) yang menghubungkan Jakarta dan Bandung merupakan bagian dari upaya mempercepat mobilitas dan meningkatkan konektivitas antar wilayah. Pembangunan infrastruktur ini diharapkan mampu mendukung pertumbuhan ekonomi dan mempercepat pemerataan pembangunan di seluruh Indonesia. Tidak hanya di sektor transportasi, pembangunan infrastruktur juga merambah sektor energi, telekomunikasi, dan air. Proyek strategis seperti pembangunan bendungan dan pembangkit listrik berskala besar meningkatkan ketersediaan energi, mendukung keberlanjutan industri dan memperkuat daya saing Indonesia di tingkat internasional. Bagi masyarakat, infrastruktur ini mempercepat mobilitas, memudahkan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan ekonomi, serta menciptakan peluang kerja baru, terutama di wilayah terpencil. Dari perspektif negara, pembangunan ini memperkuat daya saing ekonomi, menarik investasi, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata, menjadikan Indonesia lebih tangguh dan terhubung secara nasional maupun global. Ya pemirsa, baru saja kita saksikan tayangan singkat terkait pembangunan infrastruktur selama periode 1 dekade Jokowi. Dan kita akan lanjut ke dalam dialognya. Saya ke Pak Luki terlebih dahulu. Pak, sebenarnya ini kan infrastruktur menjadi fokus utama atau yang menjadi prioritas dari Presiden Joko Widodo. Sebenarnya apa motivasi di balik itu, Pak? Ya, Mbak Indra, tentu di dalam membangun infrastruktur ini kita tahu banyak sekali yang menjadi PR yang harus dilakukan oleh pemerintah ini. Nah, tentu ketika pemerintah menetapkan infrastruktur ini sebagai fokus utama di dalam rencana pembangunan jangka menengah, termasuk pembangunan PSN-nya, sekali lagi Mbak Indra. Nah, ini motivasi utamanya adalah bagaimana membangun infrastruktur ini untuk tadi disampaikan Pak Nirwono, yaitu penguatan infrastruktur yang mendukung salah satunya adalah poros maritim. Yang kedua, penguatan infrastruktur untuk mendukung peningkatan konektivitas termasuk peningkatan efisiensi angkutan jalannya. Nah, barangkali yang perlu kita sentuh adalah bagaimana terkait dengan infrastruktur ketahanan energinya. Nah, kita juga harus lakukan untuk peningkatan ketersediaan dan distribusi kelistrikan. Ini juga perlu dilakukan, termasuk bagaimana peningkatan suplai hulu migasnya. Yang terakhir, sebagaimana di dalam peresmian beberapa minggu terakhir ini adalah bagaimana mengakselerasi pengembangan kawasan ekonomi khusus dan industri strategis untuk pengembangan, yaitu termasuk dengan realisasi beroperasinya kawasan industri strategis. Nah, penguatan nilai tambah industri melalui program smelter, ini juga saya kira menjadi motivasi di dalam melakukan untuk meningkatkan nilai tambah pada komoditas beberapa baik itu nikel, bauksit ataupun tembaga. Nah, peningkatan kapasitas ini saya kira inilah yang jadi tujuan utama pemerintah untuk meningkatkan ataupun mendukung sektor ekonominya. Saya kira itu Mbak Indra, motivasi yang dilakukan pemerintah di dalam pembangunan infrastruktur ini, Mbak. Oke, Pak. Ini pemerataan dan juga infrastruktur di bidang ekonomi lebih jauh lagi nanti akan kita bahas, tapi sebelumnya saya mau tanya dulu. Sebenarnya Indonesia ini kan negara yang sangat luas begitu ya Pak Luki.
Bagaimana cara Presiden Joko Widodo sejak awal melakukan pemetaan terhadap daerah-daerah atau wilayah-wilayah mana saja yang menjadi prioritas untuk digencarkan pembangunan atau infrastruktur itu sendiri sejak awal? Ya, sekali lagi tadi sudah sampaikan Mbak Indra, tentu untuk melakukan itu kita juga tidak terpaksa, juga banyak sekali kendala-kendala katakanlah yang dihadapi ya untuk pembangunan infrastruktur ini. Nah, kalau boleh kita petakan, tentu kita bukanlah hal yang mudah untuk membangun ataupun mengembangkan infrastruktur. Banyak sekali masalah yang menghambat. Kalau boleh kami sederhanakan, barangkali salah satunya adalah bagaimana kurangnya koordinasi di dalam membangun infrastruktur, kurangnya pendanaan, kendala pembebasan lahan ini juga menjadi penting yang menjadi perhatian kita, termasuk bagaimana lembaga pembangunan infrastruktur sendiri yang barangkali nanti perlu kita tingkatkan kompetensinya. Nah, di dalam kendala-kendala pembangunan ini tadi saya sampaikan termasuk pembebasan lahan, birokrasi yang rumit. Nah, yang tadi disampaikan Mbak Indra adalah tantangan geografis. Selain itu juga adalah masalah sosial dan lingkungan yang perlu diatasi. Oleh karenanya saya kira untuk itu kita perlu adakan yaitu melalui reformasi birokrasi, Mbak Indra. Oke. Ada beberapa kendala yang memang harus diatasi oleh pemerintah pusat tadi, salah satunya ini terkait dengan bagaimana berdialog dengan masyarakat setempat atau melakukan sosialisasi. Pak Nirwono, sejauh ini sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah, pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah, tadi ada permasalahan terkait dengan pembebasan lahan. Itu bagaimana menurut Pak Nirwono? Apakah pendekatan dan sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah saat ini sudah efektif? Ya, kalau dari beberapa pengalaman KSN ya dan juga proyek strategis nasional memang sudah dilakukan supaya tidak terjadi benturan dengan masyarakat lah ya, intinya begitu. Meskipun di lapangan juga masih ada beberapa kendala ya, tidak semulus yang diharapkan ya, mulai dari pembangunan bandara ya, terus kemudian pembangunan jalan tol ya, terus kemudian juga pembangunan bendungan, bahkan ada kendala-kendala sosial dan juga tentunya kendala lingkungan terutama, tanah topografi kita berbeda. Nah, yang menjadi terobosan sebenarnya dalam waktu 10 tahun terakhir ini kan memang banyak sekali progres yang perlu dicatat. Justru menurut saya yang perlu dijadikan catatan adalah poin-poin apa saja yang bisa jadi pembelajaran ke depan, Mbak Indra. Ya, misal kalau bicara jalan tol itu kenapa dalam waktu sangat singkat sekarang sebentar lagi Trans Jawa akan menyatu kan? Ini bagaimana dalam konteks pembangunannya tadi, pembebasan lahannya tadi relatif mulus misalnya, terus kemudian juga pembiayaannya juga bisa dilakukan dengan cepat ya, dan ini juga cukup berhasil untuk diduplikasi di Trans Sumatera sekarang dalam proses gitu ya, sehingga kita nanti bisa berharap banyak dari pembelajaran 2 jalan tol tadi dilakukan di Kalimantan dan Sulawesi ya. Satu itu. Kedua, bendungan tadi Pak Luki sudah cerita banyak. Bendungan sekarang udah 61 unit ya. Kita masih jauh banyak sebenarnya kalau kita bandingkan dengan negara-negara seperti Korea Selatan, Jepang ya, apalagi Cina, Amerika Serikat. Nah, artinya kita berharap keberhasilan percepatan pembangunan beberapa bendungan dalam waktu 10 tahun terakhir ini harus mampu menjadi pelecut untuk menambah lagi bendungan-bendungan baru di 10 tahun ke depan misalnya. Kenapa? Ada 3 hal yang kita dorong supaya pembangunan bendungan tadi tetap menjadi salah satu prioritas infrastruktur. Satu, tentu menghadapi isu perubahan iklim tentang krisis air bersih. Ya, ini penting karena ini terkait nanti juga dengan apa? Selain kebutuhan untuk air bersih warga kota, untuk pertanian. Kita tidak mungkin mencapai ketahanan pangan tanpa didukung oleh kebutuhan air yang memadai. Berarti pembangunan bendungan sangat diharapkan. Yang terpenting adalah pembangunan bendungan tadi tepat sasaran. Ya, misal Nusa Tenggara Timur kan daerah kering misalnya ya. Bagaimana pemerintah menyediakan banyak bendungan untuk menjaga ketersediaan air bersih tadi. Selain air bersih, pertanian, yang ketiga tadi Pak Luki bicara, energi. Ya, dengan transisi energi baru justru bendungan tadi bisa menghasilkan 2. Satu, energi dari tenaga PLTA ya, pembangkit listrik tenaga air, dan sekarang sudah mulai dirintis untuk pembangkit listrik tenaga surya. Beberapa waduk dan bendungan juga sudah mulai pakai panel surya misalnya. Nah, hal-hal seperti ini menurut saya menjadi catatan untuk memastikan bahwa pembangunan bendungan akan lanjut berapa tahun depan misalnya ya. Pembangunan infrastruktur jalan misalnya, termasuk tadi bendungan, bandara ya, konektivitasnya bagaimana. Terus yang terpenting juga menurut saya adalah pemilihan infrastruktur yang tepat sasarannya. Misal
Kalau kita bicara di daerah kepulauan, tentu infrastruktur poros laut seperti pelabuhan, perahu dan kapal lebih penting. Sementara kalau Papua misalnya dengan kondisi topografi yang sangat curam dan sebagainya, kalau suruh memilih tentu infrastruktur udara yang lebih penting. Ya, dengan kondisi seperti itu akan lebih tepat kalau kita memilih banyak infrastruktur perhubungan udara misalnya. Jadi pemilihan infrastruktur harus disesuaikan dengan kondisi geografi dan topografi dari masing-masing daerah. Kira-kira itu catatannya. Iya. Ini pembangunan memang juga harus memperhatikan bagaimana situasi di daerah tersebut ya, sesuai atau tepat sasaran atau tidak terhadap kebutuhan dari masyarakat. Nah, tapi kan ini dalam prosesnya seringkali timbul gesekan secara sosial dan juga lingkungan. Itu yang juga menjadi masukan dari masyarakat terkait dengan bagaimana pemerintah harus mengatasi dampak baik secara lingkungan maupun sosial yang terjadi ketika melakukan pembangunan infrastruktur itu sendiri. Dari Pak Luki, ini pemerintah bagaimana cara menyeimbangkannya sejauh ini antara pembangunan dengan keberlanjutan itu sendiri, Pak Luki? Ya, Mbak Indra, tentu setelah mengetahui apa saja yang menjadi pokok masalah di dalam pembangunan dan pengembangan di infrastruktur ini, barangkali ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengatasi solusinya. Yang pertama, tadi yang kita agak singgung adalah bagaimana memperbaiki kerjasama antar lembaga. Nah, dengan baiknya kerjasama yang dilakukan antar lembaga ini tentu akan sangat membantu di dalam membangun ataupun mengembangkan infrastruktur di Indonesia. Nah, tentu dengan kondisi yang baik, tentu pula bahwa pekerjaan dapat dilakukan oleh suatu lembaga tidak akan bertabrakan atau beroverlapping dengan lembaga yang lain. Yang kedua adalah bagaimana kita merencanakan pembangunan infrastruktur ini secara matang. Nah, sebelum memulai untuk membangun infrastruktur, perencanaan yang matang, koordinasi yang baik antar stakeholder, ini harus menjadi concern utama kita. Nah, perencanaan ini tidak hanya berhubungan dengan masalah-masalah yang tadi kita kemukakan, yang kita jabarkan tadi, tetapi juga berhubungan dengan pembiayaan di dalam pembangunan infrastruktur sendiri. Tadi juga sempat disinggung bagaimana mengajak keterlibatan masyarakat. Selain koordinasi yang baik antar lembaga, komunikasi yang baik dengan masyarakat ini saya kira juga dibutuhkan supaya agar pembangunan dapat berjalan dengan lancar. Nah, tentu saja dengan begitu masyarakat dapat menyampaikan kira-kira aspirasinya ini dapat berguna untuk memudahkan pembangunan yang direncanakan. Yang terakhir barangkali tadi sudah saya sampaikan, dari sisi pemerintah perbaikan birokrasi ini juga harus menjadi concern utama di dalam menunjang pembangunan ini. Kebijakan pemerintah yang terlibat di dalam pembangunan infrastruktur ini harus dapat memprioritaskan kebijakannya agar lebih efisien. Nah, saya kira itu beberapa solusi terkait dengan permasalahan pembangunan di infrastruktur kita, Mbak Indra. Pembangunan infrastruktur ini kan sangat masif ya Pak sekarang. Tadi yang Anda sampaikan juga ada beberapa yang bisa dilakukan. Tapi dari berbagai pembangunan yang dilakukan ini, apa sih menurut Pak Luki proyek yang paling menantang gitu untuk dilakukan, yang paling menantang tapi sekaligus paling berdampak kepada masyarakat, baik itu dari sisi menantangnya mungkin dari sisi birokrasi, sulitnya pembebasan lahan begitu. Apa proyek yang menurut Pak Luki paling alot begitu untuk dilakukan? Iya, tentu dalam perjalanan 10 tahun terakhir ini, Mbak Indra, ketika kami melakukan koordinasi mengawal yaitu untuk pembangunan jalan tol itu sendiri, Mbak Enda. Sebagai contoh, ketika pembangunan ruas tol Solo-Jogja, nah ini yang dapat diproyeksikan untuk mengurai kemacetan di jalan nasional yang Solo-Jogja. Ini sekaligus pembangunan tol ini sebagai pengungkit pertumbuhan perekonomian di wilayah Jawa Tengah dan Jogja. Oleh karenanya, sekali lagi, keberadaan jalan tol ini dapat mengurai kemacetan yang selama ini terjadi di poros Klaten dan Surakarta. Nah, hal yang lain adalah bagaimana kita dapat melakukan tadi saya katakan adalah efisiensi waktu tempuh ya. Nah, oleh karena itu kita juga butuh daya saing, kecepatan dan ketepatan di dalam pembangunan ini.
saya katakan ini sangat menantang sekali karena ketika pembangunan jalan tol Solo Jogja ini berbagai stakeholder ini satu kesatuan mereka berupaya untuk melakukan efisiensi. Nah, adanya kerjasama antara PLN, Jasa Marga, dan kontraktor untuk mempercepat pembangunan ini luar biasa. Ini merupakan menurut kami satu-satunya pembangunan jalan tol yang dapat kita jadikan contoh untuk direplikasi, dapat ditularkan dalam pembangunan jalan tol di Indonesia. Kenapa demikian? Karena baik mulai proses pembebasan lahannya, proses koordinasi dengan berbagai kementerian, termasuk bagaimana itu jaringan yang melintasi di jalan tol itu sendiri, termasuk bagaimana kita pelaksanaan pengalihan aset dari suatu BUMN ke BUMN ini sangat luar biasa sekali. Oleh karenanya tentu kami menjadikan contoh pembangunan jalan tol Solo Jogja ini dapat dijadikan pembangunan infrastruktur yang paling berkesan selama ini. Oke. Jadi pembangunan jalan tol ini bisa dikatakan sebagai pembangunan yang paling berdampak untuk masyarakat sekaligus paling menantang menurut Pak Luki. Menurut Pak Nirwono ini seperti apa? Adakah kemungkinan juga di lapangannya ini kan pasti akan ada gesekan di antara masyarakat ketika masyarakat dipisah menjadi dua area ketika jalan tol itu dibangun di tengahnya. Apakah menurut Pak Nirwono ini juga menjadi yang paling menantang atau ada yang lain lagi? Kalau yang di Jawa khususnya Trans Jawa ya, saya menemukan paling tidak ada 3 masalah utama yang nanti juga bisa menjadi pembelajaran ya. Pertama kan tadi secara lingkungan jalan tol tadi kan melewati sawah ya dan melewati perkebunan. Otomatis ini juga terkait bahkan ada melewati hutan juga ya, terutama yang terbaru yang mengarah ke Banyuwangi. Ini juga menjadi catatan terhadap antisipasi terhadap mitigasi lingkungan. Nah, kedua, mitigasi sosial ya. Beberapa lokasi jalan tol ini kan membelah kawasan perkampungan ya. Sehingga membelah juga sosial budaya yang tadinya guyup menjadi terpisah oleh jalan. Ini juga menjadi catatan yang menjadi pembelajaran ke depan. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting adalah tadi dengan adanya Trans Jawa ya, ini ternyata seperti pisau bermata dua ya, pedang bermata dua. Maksudnya apa? Di satu sisi tadi Pak Luki cerita ini kita menjadi cepat, bahkan Jakarta Semarang cuma 5 jam, Jakarta Surabaya tidak lebih dari 10 jam, ini luar biasa untuk menghemat waktunya. Tetapi ini juga harus diantisipasi kota-kota yang dulu dilalui oleh jalan Pantura ya, yang dulu dikenal dengan Pantura ini sekarang kan sudah bergeser ke jalan tol Trans Jawa. Nah, dampaknya apa? Dampaknya yang harus diwaspadai adalah perekonomian di kota kabupaten yang tidak dilalui oleh Trans Jawa tadi itu, di mana yang dulu merupakan Pantura, lambat laun bisa dalam tanda petik pertumbuhan ekonominya turun ya. Hal ini kami temukan misalnya ya di Kabupaten Pematang ya. Terus ada Kabupaten Batang, terus kemudian Kabupaten Indramayu. Ya, kalau dulu misalnya warga masyarakat masih ingat pada waktu belum ada jalan tol orang jualan telur asin misalnya ya. Di mana di Indramayu, terus kemudian di Brebes bawang merah. Dulu kan jualnya di tepi jalan. Betul. Begitu ada tol mereka harus bergeser ya, harus sumbang beli, harus jualan di rest area tol ya. Yang notabene jauh harganya jadi lebih mahal ya. Belum sistem logistiknya begitu. Nah, otomatis ini kan terjadi pergeseran. Satu, kedua ekonomi wisata. Ya, wisata bisa wisata alam, wisata kuliner misalnya ya. Kalau dulu orang di Pantura tinggal mampir berhenti, dia harus keluar masuk dari tol misalnya. Nah, ini juga perlu diantisipasi karena kalau tidak justru kota-kota ini nanti akan tinggal cerita satu. Kedua yang juga menjadi catatan adalah tata ruangnya. Begitu jalan tolnya jadi, ini ternyata tata ruang di sepanjang jalan tol ini berubah. Terutama di titik-titik keluar masuknya jalan tol, paling banyak dimunculkan adalah kawasan industri ya, yang otomatis akan merubah struktur dari tata ruang di sekitarnya. Nah, bagaimana pemerintah daerah mengendalikan perubahan tata ruang di sepanjang jalan tol. Ini contoh kasus yang kita temukan di Trans Jawa yang tidak tertutup kemungkinan bisa terjadi di lokasi-lokasi lain. Oke, baik, banyak sekali hal menarik yang bisa kita soroti dari pembangunan infrastruktur di pedesaan dan nanti juga akan kita bahas terkait dengan pembangunan infrastruktur di perkotaan. Tapi pemirsa kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di live event 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia.
Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Benyamin Sueb, nama yang tak lekang oleh waktu. Jangan bawa-bawa nama nenek moyangku yang aku agungkan di surga. Seniman Betawi yang serba bisa. Ada tamu? Sudah lama? Biar aja tuh anak lawan gua. Biar dia tahu gua siapa. Saksikan deretan film favorit Benyamin yang penuh tawa dan cerita. Di film spesial Indonesia Benyamin setiap hari pukul 10 pagi hanya di Garuda TV. Siap-siap dibikin ngiler sama Rahmat Ababil. Icip-icip makanan yang tentunya mengguncang selera. Biar makin asik, masyarakat sekitar diberi tantangan sambil bagi-bagi makanan. Borong-borong, nolongnya gak pernah bohong. Setiap hari pukul 11 malam hanya di Garuda TV. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak. Kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di live event Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Tadi kita sudah membahas bagaimana pembangunan infrastruktur dan permasalahannya di pedesaan dan juga di berbagai daerah di Indonesia. Dan kita akan lanjut membahas nih seperti apa gaya kepemimpinan ala Jokowi. Tapi sebelumnya kita akan saksikan tayangan singkat berikut ini. Gaya kepemimpinan Presiden Joko Widodo kerap mencerminkan pendekatan yang hangat dan penuh empati. Selain sering memberikan sepeda sebagai hadiah dalam acara kuis tanya jawab yang melibatkan masyarakat, ia juga menunjukkan keterbukaan terhadap berbagai elemen masyarakat dengan sering berinteraksi langsung, mendengar aspirasi, dan hadir di tengah-tengah mereka. Jokowi juga memperlihatkan dukungan besar terhadap industri kreatif Indonesia dengan menghadiri konser, mengundang influencer, dan aktif terlibat dalam kegiatan yang mendukung kemajuan musik serta seni lokal. Kesederhanaan dan keramahannya ini telah membentuk citra pemimpin yang tidak berjarak dengan rakyat, membuatnya populer di kalangan generasi muda dan berbagai komunitas. Pendekatan kepemimpinan Jokowi yang merakyat dan dekat dengan masyarakat memberikan banyak manfaat bagi Indonesia dan warganya. Dengan sering terjun langsung ke lapangan dan mendengarkan keluhan masyarakat, Jokowi dapat merespon kebutuhan rakyat secara lebih cepat dan tepat. Sikap ramah dan terbukanya terhadap berbagai lapisan, termasuk dunia kreatif dan kaum muda, memperkuat rasa persatuan serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Dukungan terhadap sektor kreatif seperti musik dan seni juga memacu pertumbuhan industri kreatif Indonesia, memberikan peluang kerja, dan memperkuat identitas budaya nasional. Ya pemirsa, kita sudah saksikan bersama bagaimana gaya kepemimpinan dari Presiden Joko Widodo. Dan kita lanjut ke dialog bersama dengan narasumber yang sudah ada di Garuda TV. Saya ke Pak Luki terlebih dahulu. Pak Luki, Jokowi ini kan sering diasosiasikan sebagai presiden dengan gaya kepemimpinan yang unik. Tadi kita sudah menyaksikan juga Pak Jokowi ini gayanya nyentrik,
Dan kemudian ini suka dibilang out of the box begitu. Suka nonton konser, mulai dari Slank sampai Metallica ya Pak ya. Kita sudah sama-sama lihat. Kemudian kalau pidato ini juga sudah sering menyelipkan unsur-unsur budaya pop. Misalnya mengutip film Avengers Endgame dan juga suka naik motor gitu. Sebenarnya apa sih pesan yang ingin disampaikan dari gaya kepemimpinan Pak Jokowi yang nyentrik itu? Pak Luki. Ya, saya kira kita sepakat Pak Jokowi ini telah menonjolkan pendekatan kepemimpinan yang unik, yang dekat dengan masyarakat. Nah, kalau tadi disampaikan ada berbagai bergabung dengan masyarakat dan sebagainya, satu hal Mbak Indra, kita jangan lupa bahwa Pak Dala mempunyai ciri khas yang mencolok ya. Mungkin adalah kita lihat ada belusukan ya. Belusukan, betul, di mana Pak Jokowi ini secara langsung turun ke lapangan untuk mendengarkan keluhan dan aspirasi langsung dari masyarakat. Oleh karenanya, apa yang dilakukan Pak Jokowi ini memang berfungsi untuk mendengarkan langsung kebutuhan masyarakatnya. Namun demikian, kita tahu bahwa sebagian besar proyek pembangunan ini sudah dipetakan sebelumnya. Sehingga melalui berbagai perencanaan, telah monitoring dan sebagainya, tentu ini kita dapat melakukan monitoring evaluasi. Dalam konteks Pak Jokowi ini, konsep ini jelas terlihat melalui pendekatan ini, mendengarkan keluhan langsung dari masyarakat dan berusaha menyelesaikan permasalahan mereka. Nah ini tentu gaya ini berbeda dari kepemimpinan konvensional yang sering dianggap lebih kaku dan berjarak. Saya kira itu, Mbak Indra. Ya, gayanya nyentrik, tadi selain suka nonton konser, tapi juga lebih ditekankan kepada Pak Jokowi yang suka belusukan, mendengarkan langsung aspirasi dari masyarakat. Pak Nirwono, dengan gaya Pak Jokowi yang nyentrik ini, apakah juga tercermin dalam inovasi tata kota dan juga pembangunan yang dilakukan di lingkup perkotaan? Kalau kita merunut dari sejak beliau masih wali kota Solo ya, sampai dengan gubernur Jakarta dan menjadi presiden, terlihat sekali dalam konteks tata kota ya. Paling tidak saya mencatat 3 tadi. Yang pertama pasar ya. Beliau dimanapun berada, rasa-rasanya hampir seluruh pasar rakyat tradisional di Indonesia sudah dikunjungi didatangi Pak Jokowi, oleh beliau. Ya, betul. Selain komitmennya melakukan revitalisasi pasar tadi menjadi lebih modern, juga beliau melihat bahwa pasar itu merupakan jantung ekonomi rakyat. Jadi kalau ingin mengetahui kondisi rakyat, sebenarnya justru ada di pasar. Itu yang pertama yang tidak hilang sejak di Solo sampai sekarang ya. Pada waktu di Solo bahkan memindahkan pedagang itu ya ke pasar itu juga tanpa harus menggusur. Itu juga menjadi salah satu cerita klasiknya Pak Jokowi dalam menata kota. Kedua, yang tidak kalah penting, dekat dengan masyarakat tadi, terutama dengan anak muda, yaitu membangun ruang-ruang kota ya, yang menarik, ya kalau zaman sekarang mungkin lebih sebutnya Instagramable sekarang. Gitu, ya. Bagaimana dari kota sampai ke tempat-tempat wisata, Pak Jokowi mencoba membangun wajah baru dari perkotaan di Indonesia. Mungkin itu bagian dari pendekatan juga ke masyarakat ya, atau apa? Seperti pendekatan masyarakat, tapi untuk anak muda terutama ya. Ya, karena kita tahu sekarang anak muda ini kan mainnya di medsos ya, di mana lokasi-lokasi yang Instagramable itu menjadi salah satu ciri khasnya Pak Jokowi misalnya. Bahkan beberapa lokasi tempat wisata yang saya kunjungi yang kebetulan pernah dikunjungi oleh Pak Jokowi, tempat duduknya jadi Mbak, itu jadi salah satu spot foto bahwa di situ pernah duduk Pak Jokowi, itu menjadi salah satu daya tarik bagi wisatawan dan anak muda juga menjadi salah satu contoh bagaimana mereka bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh anak muda. Nah, terus yang ketiga yang tidak kalah penting, yang rasa-rasanya ini agak sulit kalau ini akan kita dapatkan lagi di presiden yang terpilih nanti, yaitu bagaimana keluasan beliau ya dalam melayani masyarakat ya pada saat berada dimanapun ya, kedekatan itu sangat terasa. Dan ini menurut saya yang agak berbeda nanti yang akan kita lihat di presiden terpilih, cara gaya kepemimpinannya Pak Jokowi ini. Nah kira-kira itu sebenarnya. Oke, jadi gaya nyentrik ini terbukti secara efektif bisa menjadi ajang pendekatan begitu ya untuk masyarakat, tapi tidak hanya masyarakat secara umum, tapi juga secara khusus kepada kaum muda. Ya, nah, apakah gaya kepemimpinan yang nyentrik dan juga populis ini Pak nantinya bisa menjadi benchmark atau menjadi tolak ukur untuk presiden berikutnya ketika melakukan pendekatan begitu Pak? Pak Luki. Ya, saya kira setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan masing-masing, Mbak Indra. Tentu
sekali lagi bahwa terkait dengan pembangunan infrastruktur ini, yang penting kan sebetulnya bagaimana tujuan pembangunan ini dapat tercapai. Saya kira hal-hal yang wajar, setiap pemimpin mempunyai gaya kepemimpinan sendiri-sendiri gitu. Saya kira itu Mbak Indra. Oke, seperti apa nantinya pesan yang bisa ditangkap oleh masyarakat Pak terkait dengan gaya Jokowi yang suka belusukan, begitu pakai jaket bomber, masuk ke pasar-pasar. Ini nantinya akan berpengaruhkah terhadap respon masyarakat terhadap pembangunan yang sudah dilakukan oleh Pak Jokowi? Dari sosialisasi yang dilakukan seperti apa? Ya, tentu kembali lagi bahwa di dalam pembangunan infrastruktur ini, Mbak Indra, sekali lagi ini tidak serta-merta bisa dilakukan oleh pemerintah, tetapi paling tidak bagaimana masyarakat ini dapat kita libatkan. Nah, seberapa efektif yang dilakukan, ya kita lihat sendiri. Ternyata di dalam belusukan yang dilakukan oleh Pak Jokowi sangat efektif sekali. Sehingga pembangunan ini harus melibatkan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat, daerah, dan juga bagaimana peran serta masyarakat setempat melalui partisipasi di dalam katakanlah musyawarah ataupun konsultasi publik, ini juga bisa dilakukan. Nah, keterlibatan masyarakat ini sangat penting untuk memastikan sekali lagi bahwa pembangunan infrastruktur yang dibangun ini sesuai dengan kebutuhan lokal. Nah, ada juga barangkali yang perlu kita singgung adalah peran daripada lembaga swadaya masyarakat ini. Ini juga penting sebagai advokasi ataupun untuk pengawasan di dalam efektivitas pembangunan itu sendiri. Oke Pak, itu nantinya kita juga akan melihat seperti apa selanjutnya legasi yang diturunkan oleh Pak Jokowi ini di pemerintahan Presiden terpilih berikutnya, Prabowo Subianto. Apakah Anda melihat transisinya akan berjalan dengan mulus, Pak Luki? Ya, saya kira melihat perkembangan dinamika pemerintah yang ada, tentu ini kalau kami boleh berpendapat, ini saya kira akan dilakukan transisi dengan mulus. Nah, walaupun demikian masih kita tahu terkait dengan pembangunan infrastruktur ini masih banyak sekali yang harus dilakukan untuk meneruskan pembangunan infrastruktur yang sudah dilakukan oleh Presiden terdahulu. Nah, sebagai contoh banyak sekali PR program besar yang perlu dilanjutkan. Nah, kita tahu bahwa di dalam media pemberitaan yang disampaikan Bapak Presiden terpilih, kita akan tentunya pemerintahan yang datang ini mendukung program-program besar dari rencana kerja pemerintah yang baru. Nah, kalau boleh kami kutip beberapa pembangunan yang barangkali bisa dilanjutkan, yaitu termasuk pembangunan proyek strategis nasional infrastruktur, yaitu pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, yang bisa disingkat menjadi Getaci. Ya, ini digadang-gadang bakal menjadi tol terpanjang di Indonesia, Mbak Indra. Nah, kalau kita tahu bahwa sebagai informasi, tol Getaci ini didesain memiliki panjang kurang lebih 200 km ya, yang menghubungkan dua provinsi yaitu Jawa Barat dan Jawa Tengah. Di samping itu juga barangkali pembangunan tol yang perlu dilanjutkan, yaitu jalan tol Gilimanuk-Wengwi yang ada di Bali, yang sebelumnya bahkan sudah dilakukan groundbreaking. Nah, saya yakin bahwa Bapak Presiden yang baru akan melanjutkan ini semua. Nah, tentu sekali lagi di samping pembangunan jalan tol, tadi disampaikan oleh Pak Nirwono juga, bagaimana pembangunan ini dapat dilakukan untuk salah satunya diberikan contoh pembangunan di bidang sumber daya air. Pembangunan di bidang sumber daya air. Oke, baik Pak, kita akan membahas lebih lanjut terkait dengan bagaimana pembangunan dan juga warisan dari Pak Jokowi dan harapan untuk pemerintahan mendatang. Namun kita harus jeda terlebih dahulu, tetaplah bersama kami di Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Apakah ini masih Indonesia yang sama?
Sepertinya tidak, kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Saya dulu itu digaji oleh Pak Fauzi Bowo. Oh gitu. Untuk ngurus Jakarta saya dibayar oleh Pak Fauzi Bowo. Makanya tadi soal ke Fauzi Bowo ya. Sebagai penasehat arsitektur kota Jakarta. Waktu itu. Di zaman Pak Sutioso dan di zaman Pak Fauzi Bowo. Berarti banyak legasi kamu di sini ya? Banyak, mengurangi pergerakan, membangun apartemen di tengah kota, ya, di atas stasiun, di atas pasar-pasar, sehingga orang pegawai-pegawai kerja tinggalnya nggak terlalu jauh. Orang Penting, Jumat, pukul 9 malam di Garuda TV. Apakah ini masih Indonesia yang sama? Sepertinya tidak, kita berubah, Indonesia pun bertumbuh. Semua yang terkendala perlahan berubah nyaman terkendali. Berkat inovasi dan kebijakan, lahirkan baiknya perubahan. Hasilnya nyata, mudahkan kita berkelana. Memangkas jarak, dekatkan waktu, mudahkan temu. Terima kasih Presiden Jokowi untuk semangat 10 tahun membangun negeri. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Legacy 1 Dekade Jokowi untuk Indonesia. Ya, kita akan melanjutkan dialog bersama dengan narasumber yang sudah bersama dengan Garuda TV. Tapi sebelumnya, kita akan saksikan terlebih dahulu tayangan terkait dengan beberapa tokoh yang menyampaikan opini dari mereka masing-masing terkait dengan warisan dari Presiden Joko Widodo. Ada sejumlah tokoh seperti diantaranya dari Bahlil Lahadalia sebagai Menteri SDM dan juga dari Heru Budi yang merupakan Kepala Sekretariat Presiden. Kita saksikan bersama. Saya sama Pak Presiden Jokowi ini kan senior saya di HIPMI. Saya kenal sama Pak Jokowi ini sejak beliau di periode pertama. 2014 saya munas HIPMI, saya terpilih. Saya maju jadi ketua umum HIPMI pun terinspirasi karena Bapak Presiden Jokowi. Dari situ saya khususnya selalu dibina, diajak oleh Bapak Presiden Jokowi. 5 tahun pertama itu mungkin coba dicek ya. Ketua Umum Kadin sama Ketua Umum HIPMI yang paling banyak diajak itu pasti Ketua Umum HIPMI. Jadi saya kenal sama beliau begitu dan beliau sudah mengkaderkan saya kok sejak periode pertama. Terus 2019-2024 saya diberikan amanah untuk membantu Bapak Presiden Jokowi. Ya, beliau tokoh bangsa, ya, beliau guru, beliau kakak, beliau orang tua, beliau abang saya. Dan juga lah orang tua saya. Kalau pribadi saya ya, Pak Jokowi ini adalah pemimpin negara yang out of the box. Beliau memimpin itu punya hati, tidak hanya punya pikiran. Di Indonesia ini banyak pemimpin yang kecerdasannya tinggi, tapi sedikit punya hati. Tapi Pak Presiden Jokowi ini punya pikiran yang tinggi dan punya hati yang tinggi. Dan mohon maaf ya, saya harus mengatakan beliau dalam memimpin kami di kabinet mengedepankan rasionalitas dan kekeluargaan. Itulah kesan saya kepada Bapak Presiden Jokowi. Satu lagi, Bapak Presiden Jokowi tidak pernah istirahat. Tidak pernah. Ya, saya dampingi beliau sejak 2012. Ya, tentunya banyak yang saya pelajari terkait dengan kepemimpinan beliau. Dan tentunya ya, kita mengetahui bahwa selama beliau menjabat infrastruktur semuanya dibangun, mulai dari tol, waduk, dan ada embung, khusus Jakarta diselesaikan penanganan banjirnya, Jatiluhur, terus Karian, sampai dengan posisi ke Jakarta. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk beliau.
Ya pemirsa, tadi kita sudah saksikan bersama opini sejumlah tokoh terkait dengan capaian dan juga warisan atau legacy yang ditinggalkan oleh Presiden Joko Widodo. Kita lanjutkan diskusi kita. Pak Luki, seperti apa tadi sudah disampaikan transisinya ini akan berlangsung dengan mulus begitu dipastikan. Tapi apa sebenarnya proyek yang sedang dibangun dan harus dilanjutkan untuk pemerintahan berikutnya? Singkat saja Pak Luki. Ya, kembali lagi tadi saya sampaikan Mbak Indra, jadi ada beberapa proyek besar yang harus dilanjutkan. Tadi sudah saya di awal sampaikan, yaitu pembangunan jalan tol Gede Bage, Tasikmalaya, Cilacap, yaitu yang 200 km. Berikutnya juga jalan tol yang ada di Gilimanuk, Mangni. Nah, tentu di samping itu termasuk pembangunan di bidang sumber daya air untuk mendukung ketahanan pangan, yaitu melalui pembangunan bendungan. Di awal tadi Pak Nirwono sudah menyampaikan, kita itu sangat ketinggalan ya. Cina kurang lebih ada hampir 100 bendungan. Nah, 100.000 bendungan. Kita itu dengan capaian 10 terakhir ini barangkali hampir 60 bendungan yang dibangun dalam 10 tahun. Nah, kelihatannya banyak, padahal sangat kurang. Kalau kita mau lihat berapa persen sih layanan imigrasi yang dipenuhi, saya kira tidak kurang dari 20%. Sehingga kami berharap tentunya di dalam pemerintahan berikutnya ini pembangunan infrastruktur ini dapat dilanjutkan melalui pemerintahan Pak Prabowo ini. Meskipun nanti barangkali programnya bukan katakanlah bukan program strategis nasional. Nah, pemerintah baru diharapkan dapat melanjutkan mulai dari transportasi publik, infrastruktur digital, pengembangan energi terbarukan, termasuk pembangunan wilayah yang terpencil, Bu. Ini untuk meningkatkan aksesibilitas dan kesejahteraan masyarakat melalui infrastruktur yang terintegrasi, baik itu di wilayah pesisir maupun di kawasan 3T. Yang bisa dilakukan adalah bagaimana melalui pembangunan infrastruktur, yaitu yang sudah dilakukan, yaitu pembangunan infrastruktur melalui nature based solution. Ini adalah bisa dilakukan, Mbak Indra. Yang akan dilanjutkan menurut Pak Luki adalah pembangunan jalan tol dan juga sumber daya air, infrastruktur di dua bidang tersebut. Dari Pak Nirwono seperti apa? Singkat saja, apakah justru fokusnya di pembangunan melanjutkan ibu kota negara? Atau seperti apa menurut Pak Nirwono? Singkat saja, Pak. Ya, yang tadi sudah disebutkan ya, selain infrastruktur tadi itu ya, jalan tol sama bendungan, infrastruktur digital wajib. Ini udah tidak bisa ditawar ya, infrastruktur digital tadi. Infrastruktur energi baru terbarukan wajib ya, karena sekarang transisinya sudah harus mengarah ke sana. Jadi ini penting sekali terkait dengan pengembangan Indonesia yang bebas dari emisi misalnya ya. Terus yang ketiga yang tidak kalah penting juga yaitu infrastruktur kualitas sumber daya manusia. Ini paling penting karena bagaimana juga ini akan saling terkait. Nah, pembangunan kita mau melompat seperti apa kalau infrastruktur kualitas sumber daya manusia kita tidak juga ditingkatkan, justru itu akan menghambat perkembangan infrastruktur lainnya. Selain infrastruktur fisik yang perlu juga menjadi fokus dari pemerintahan berikutnya, Presiden terpilih Prabowo Subianto adalah pembangunan infrastruktur kualitas sumber daya manusia. Baik. Pemirsa, demikian live event pada malam hari ini. Kami berharap di pemerintahan mendatang dapat melanjutkan pembangunan infrastruktur agar adanya peningkatan pemerataan kesejahteraan di seluruh Indonesia. Saya Edra Prabaskara mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. Selamat malam.